Buat seorang coach Justin, dunia di mana Spurs ada di puncak klasemen itu dunia tipu-tipu. Jadi dia berusaha untuk menghilang dari dunia ini sampai itu kembali normal klasemen. Menurut dia mungkin gitu ya. Kayak gitu. Sama kok, gue tuh nggak happy banget Onana lah. Ya. Menurut gue ini badut nih ya. Jadi MU emang gue dikirim itu ini surat pengunduran diri jadi fans. Kurang ajar lo gitu. Lucu juga kemarin ya waktu Olivier Giroud menjadi kiper. Dan langsung diupdate di website resmi AC Milan. Iya. Di website resmi AC Milan. Itu list kipernya jadi 4. Ada Giroud ditambahin gitu. Kiper cadangan. Gua jarang nonton City berada dalam situasi kalah di tengah. Itu jarang banget. Ya, ketemu dengan saya dalam acara Just Saye dengan Hadib Tamrin. Ini coach ini kita hubungin, dia lagi liburan di Eropa nih. Ya. Ngilang. Mungkin dia lagi seneng banget bisa ngalahin Manchester City. Jadi Bung Helmi, buat seorang coach Justin, dunia di mana Spurs ada di puncak klasemen itu dunia tipu-tipu. Jadi dia berusaha untuk menghilang dari dunia ini sampai itu kembali normal klasemen. Menurut dia mungkin gitu ya. Kayak gitu. Aduh, coach. Tapi kalau ngeliat ini ya, walaupun ini masih minggu ke-8, kayaknya ada pergeseran ya. Jadi kalau dulu kan selalu duo Manchester di atas ya, 1-2, 1-2, 1-3 gitu. Sekarang duo London nih. Gimana nih? Ya, pertama kalau kaitannya tadi kita ngebahas Spurs dikit, tiba-tiba kenapa ada di puncak klasemen sekarang lagi bagus gitu. Kalau kita bahas dikit nih Bung Helmi, mungkin yang saya rasakan, ini sebenarnya yang nggak dilihat sama fans bola itu adalah mungkin ketika pertama kali Postecoglou datang dan diresmikan sebagai pelatih Spurs. Padahal nggak terkenal di pelatih ya. Ada sedikit underestimate terhadap kemampuan dia, profil dari seorang Postecoglou gitu. Bahwasannya dia datang dari Celtic, dia orang Australia, nggak jamak lah orang Australia. Bukan negara bola lah. Bukan dikonsider sebagai seorang filsuf bola yang bisa merubah tatanan Premier League dan hal seperti itu. Nah, yang terjadi justru dia datang dengan sebuah konsep dan ide yang sangat jelas, yang gampang didistribusikan ke seluruh pemainnya. Dia back to basics, jadi nggak overcomplicate things gitu, nggak yang tiba-tiba gue mau main 3-1-2-4-5 gitu kan, nggak yang gitu-gitu Bang Helmi. Dia back to basics yang cuma udah 4-3-3. Dia pasang pemain yang menurut dia bisa memainkan peran-perannya. Dan yang paling penting sekali, dia di underestimate oleh lawan. Itu membuat dia nyaman ya? Itu yang membuat dia ternyata, lewat nih. Pertandingan 1, pertandingan 2, pertandingan MU ya. Dan dia tidak takut untuk memilih opsi tidak populer. Dalam hal ini bermain tidak entertain. Nothing tulus juga. Betul. Ketika harus bertahan, dia harus memasukkan ekstra pemain bertahan, dia masukkan. Gitu. Dan itu akhirnya secara kasat mata kita ngelihatnya ini terjadi juga ketika Leicester menjadi juara. Orang baru sadar ketika setengah musim, kok Leicester ada di sini mulu. Ternyata dipikir kebetulan. Ternyata ini tim yang konsep. Jadi beneran udah 4-4-2, pakemnya jelas, mainnya beneran pragmatis aja, punya senjata yang bisa menyakiti lawan. Begitupun dengan Spurs, kan dia akhirnya Son nggak lagi jadi pemain pelayannya tim. Sekarang dia jadi main man. Dan yang ada di Spurs itu sekarang di-set untuk membantu dia untuk perform. Sekarang dia jadi target man. Dia jadi salah satu lah. Salah satu pemain yang paling penting lah di tim. Bahkan ditunjuk sebagai kapten. Permainan Dejan Kulusevski, pemain baru Brand Jensen, kemudian juga Richarlison gitu kan. Dan juga pemain-pemain lain, bahkan James Maddison yang tampil sangat-sangat baik. Itu dikhususkan untuk bisa membuat tim ini bermain sebagai kolektif dan akhirnya Son dan Maddison tampil menjadi udah 5 gol ini. Iya, udah bagus banget gitu. Dan ini cepat atau lambat nih tim-tim besar itu mesti sadar bahwasannya nggak bisa. Ini tim yang dihina-hina oleh Coach ayam sayur. Nggak bisa underestimate ini karena dia berani main pragmatis tapi juga efektif gitu. Kalau kita lihat kan beda banget sama setupnya Antonio Conte, sama setupnya Ryan Mason yang menjadi pengganti, Pak Stellini yang menjadi pengganti in between juga. Dia berani memainkan Pepe Matarsar. Matarsar ini punya tubuh dan postur yang sangat atletik. gitu. Dia
bagus secara pertahanan dan diduetkan dengan Yves Bissouma yang bahkan di eranya Conte jarang mendapatkan kesempatan nih Bung Helmi gitu. Jadi perpaduan ini membuat lini tengah Spurs tuh lebih stabil. Kalau dulu beda banget sama Conte, Bentancur yang sering dimainkan. Dari sisi defensif kan dia lama di Juve ya. Saya nonton Juve sering banget dan Bentancur tuh sering banget blunder. Gitu. Dia punya sisi defensif yang tidak sebagus Matarsar bahkan Yves Bissouma dalam hal ini. Nah, ini yang membuat Son, kemudian Dejan Kulusevski itu tenang dalam membangun serangan karena mereka punya kiper yang bagus banget ya. Si Vicario yang ini sebenarnya salah satu pemain potensial yang ada di Italia gitu dan secara brilian bisa diambil oleh Spurs gitu. Jadi padahal kemarin ya begitu Harry Kane saya pikir one of the best striker in the world ya. Di timnas, di Spurs nyetaknya banyak tapi Spurs nggak bagus. Kita pikir begitu Harry Kane hijrah, wah abis nih Spurs ya. Ternyata gila ya. Itu yang saya bilang, ini Postecoglou datang dengan sebuah konsep yang jelas. Dan kalau kita nonton semua interviewnya Bung Helmi, dia punya artikulasi yang sangat mudah untuk di understand oleh pemain. Kalau Conte kan Italinya tuh kental banget. I sing gitu kan. Jadi kayak dia mau menyampaikan ide ada boundaries gitu. Kalau kita bilang Postecoglou bahasanya sangat direct. Mungkin kalau kita lihat Australia kan English speaking country juga. Dan dia punya ide yang sangat-sangat jelas, back to basic aja. Dia ini simple football lah gimana? Exactly gitu. Setiap pemain paham tugasnya dan dia mampu menghilangkan tekanan dari pemain-pemain tertentu gitu. Tapi ini masih minggu ke-8 too early lah untuk mengatakan ini pasti apa ya. Jadi ini kalau dua London akan menguasai Liga Inggris belum tentu. Kalau 8 itu masih 30 game lagi. Anything can happen. Cuman itu tadi tim yang secara tradisional harus melihat Spurs dengan kacamata lebih hati-hati karena kalau ini mah ayam sayur, ini mah Spurs. Kalau dulu kan mungkin Sir Alex kan di ruang ganti aja bilang, "Lads, this is Spurs." Ya, lu udah harus menang lah lawan Spurs gitu. Nah, mungkin ini juga adalah paham yang diadop oleh Man United pada saat ketemu, akhirnya jadi agak sedikit lengah, bisa terkalahkan. Begitupun juga beberapa pertandingan yang juga cukup penting akhirnya bisa diambil imbang atau seperti apa gitu dari Spurs ngelawan tim-tim yang prominent. Oke, kita lihat City nih. Ini topik utama malam ini. Tiba-tiba udah 2 kali kalah nih dengan Arsenal. Arsenal memimpin urutan 2 ya, cuman kalah selisih gol doang dari Spurs. Jadi apa yang terjadi pada City? Udah sering kalahnya sekarang. Terlepas dari banyak problem di City, Bung Helmi. Ada satu hal yang kita harus sampaikan, itu adalah kredit untuk Arsenal. Ya, kredit harus disampaikan ketika kredit is due. Gitu kan. Arsenal menurutku dari 12 pertandingan yang sebelumnya mereka susah kalah nih. Arteta ini kan mantan asistennya Pep. Jadi ketika ketemu ada tendensi untuk overthink dan membuat sesuatunya menjadi berlebihan ketika menghadapi City. Bahwasannya dia mementingkan bisa outplay City. Kalau dilihat di beberapa pertandingan terakhir, bahkan Arsenal selalu menang ball possessions. Itu yang secara pintar dimanfaatkan oleh Pep. Secara psikologi. Karena dulu nih Bung, perannya Arteta itu untuk memberikan masukan ke Pep. Lawan-lawan yang akan dihadapi, seperti apa pendekatan yang harus diambil oleh City. Dia harus memberikan masukan. Terutama ketika menghadapi Arsenal. Makanya ketika pertama kali Pep pindah, City langsung menang 3-0 atas Arsenal. Itu atas masukan Arteta. Karena Pep tidak terlalu paham dengan kultur sepak bola Inggris pada saat itu. Baru kan. Butuhlah masukan. Spanish speaker, paham Liga Inggris. Arteta lah orangnya. Ketika dia berbalik menjadi rival, kita ngelihat ini rival yang nggak tradisional, Bung Helmi. Aneh banget, 2 rival saling puji. Bener dong. Kalau dulu Sir Alex sama Arsene Wenger, wah itu mah gila berantem dulu. Ayo. Jose Mourinho sama Sir Alex sama aja. Sama Arsene juga sampai dikata-katain tuh. Specialist of failure, dia bilang gitu kan. Sempat Jose Mourinho bilang itu ke Wenger. Ngaco tuh orang. Ini aneh banget. Udah memasuki musim kedua, persaingan saling puji. Arteta under fire, dibilang harus diberikan kesempatan, kata Pep Guardiola. Jadi ini bukan sesuatu hal yang rivalitas yang tradisional. Ini menurutku cukup baru. Dan Arteta punya ekstra motivasi untuk bisa outplay gurunya. Dan itu yang secara menurutku secara luar biasa bisa
reform atau dirubah oleh Arteta di 2 pertandingan terakhir. Jadi kalau kita lihat 2 pertandingan terakhir, Arteta tidak terlalu overthink, tidak terlalu harus ngoyo gimana gitu ya? Untuk bisa menang atas City dengan meyakinkan. Kadang at some point ketika dia harusnya mungkin bermain sedikit lebih pragmatis, Arteta justru ngambil kesempatan untuk nyerang lagi, akhirnya kebobolan. Kalah 3-0 lah, 3-1 lah gitu. Atau menurunkan pemain yang tidak tepat gitu. Nah, 2 pertandingan ini itu dirubah Bung Helmi. Itu yang menurutku harus diberikan kredit. Bahwasannya Arteta tidak ngoyo, tidak terlalu overthink menghadapi gurunya. Itu yang pertama. Kalau kita lihat dari starting 11, berubah banget. Siapa yang mau memberikan perjudian Eddie Nketiah menjadi starting 11. Iya. Ini kan nggak masuk di akal. Itu yang dikritik sama Koci. Nah, ini kan pemain mediocre sebenarnya, gitu. Tapi kalau kita balik 2 pertandingan terakhir, Bung Helmi, ketika Arsenal berkali-kali kalah atas City, itu yang salah, yang tidak bisa merubah situasi, pergantian pemain Arteta. Ketika yang dimasukkan Eddie Nketiah, bisa apa dia? Ketika yang dimasukkan Tomiyasu, bisa apa Tomiyasu? Di 80 menit masuk, nggak bisa merubah apa-apa. Tapi kemarin Bung Helmi, gila, pergantian pemain Kai Havertz, Gabriel Martinelli, dan akhirnya bisa merubah pertandingan. Nah, ini yang harus diberikan. Jadi, dia berani memainkan Nketiah dari awal untuk mendrain energi dari pemain belakang dan tengahnya City. Karena emang fungsinya nggak bisa lebih dari itu. Udahlah, dia buat itu aja. Tapi ketika nanti masuk pemain dengan kaki yang lebih fresh, itu bisa merubah keadaan. Nah, ini permainan catur yang akhirnya dimenangkan oleh Arteta. Dan lebih kepada apa ya? Permainan pertarungan mental juga. It's a mind game ya. It's a mind game. Pertandingan antara 2 tim ini. Betul. Dan ini yang bertransformasi kalau kita lihat Arsenal. Musim pertama dia berada head to head dalam title contender bersama City. Kelihatan mereka masih cold feet. Mereka kayak pakai baju yang kegedean. Berada dalam posisi yang seharusnya ini bukan, harusnya gue nggak di sini nih. Barusan treble winner. Nah, gitu. Jadi merasa kayak mereka they don't belong there. Mereka nggak percaya mereka pantas ada di sana. Tapi musim ini berubah, Bung Helmi. Mereka ngerasa kayak oke, kita punya kans, kita harus memaksimalkan peluang kita. Ketika mereka memiliki kesempatan untuk mengambil resiko, mereka ambil resiko itu. Dan itu yang merubah secara mentality, gitu. Dan bahwasanya mereka tidak merasa lebih inferior terhadap City. They want to fight. Dan itu menjadi sebuah, they grew throughout the season. Dari yang musim kemarin mereka gagal secara mental, pelan-pelan kan mereka akhirnya bisa bagus. Dan ditambahkan juga mungkin yang buat fans terlalu take it for granted di City, kedalamannya luar biasa, mewah, bla bla bla. Tapi mereka lupa, ini City nggak tanpa Kevin De Bruyne setengah musim loh. Kevin De Bruyne kalau kita nonton, dimanapun dia selalu bisa menemukan Erling Haaland. Satu-satunya pemain yang berada dalam posisi yang ketika kelihatannya tidak mungkin untuk melepaskan sebuah end passing, itu bisa aja ditemuin jalannya, Bung Helmi. Makanya tadi malam orang bilang, Erling Haaland dikantongin Saliba. Yes, kita harus berikan kredit terhadap Saliba. 2 pertandingan terakhir, Community Shield dan tadi malam, Saliba berhasil menghentikan Erling Haaland. Betul. Tapi dia juga nggak dapat supply dari seorang Kevin De Bruyne. Kalau De Bruyne itu satu passing dalam kondisi yang tidak memungkinkan, itu bisa ketemu Erling Haaland. Itu benar-benar kehilangan yang luar biasa. Terlepas juga dari tidak hadirnya sosok Rodri. Nah, kalau menurut saya Rodri lebih berpengaruh terhadap buruknya City ya daripada Kevin De Bruyne sekalipun. Betul, karena kalau kita ngomongin Kevin De Bruyne, yang bisa menggantikan dia sebagai pemain kreatif banyak banget, Bung Helmi. Jeremy Doku lah, Bernardo Silva, Phil Foden. Jadi sebenarnya banyak lah bisa ditanggung renteng kalau kita bilang. Tapi kelihatan banget tadi malam City kalah di tengah. Sosok Kovacic diduetin sama si Rico Lewis itu kalah sama Declan Rice dan juga Jorginho dan Odegaard gitu. Jadi akhirnya aneh banget. Gua jarang nonton City berada dalam situasi kalah di tengah, itu jarang banget. Ini nggak mungkin gitu. Nah, kalau kita coba flashback, kapan sih Manchester City terakhir kali kalah di Liga back to back? Kita back lagi ya. Hanya ini nih ya. 2018, Bung Helmi. 2018 terakhir kali City kalah di Liga back to back 2018. Dan tahu nggak kondisinya pada saat itu? Kenapa? Fernandinho nggak ada. Berapa pertandingan Fernandinho nggak ada? Kondisinya persis sama. Kan Pep Guardiola bilang, kalau gua punya 11 Fernandinho, gua mainin 11 Fernandinho.
Jadi jadi Pep Guardiola ini secara skema memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap deep lying playmaker-nya. Baik itu di Barcelona ada Busquets, kemudian pertama ini pengaruh ini nggak nih ya? Keluarnya Gundogan nggak ya? Nah itu juga kalau dulu 2 musim kemarin lah kita bilang. Iya musim kemarin gila tuh Gundogan. Rodri diparkir nih, Iya. gitu kan? Iya. Suruh istirahatin, masih ada Gundogan. Iya. Sekarang diparkir Matheus Nunes baru adaptasi. Iya. Kovacic mainnya kayak begitu. Bung Kayak Helmi begitu. nonton lah kita. Iyalah, Harusnya iyalah. kartu merah loh dia loh. Iya. Semalam, gitu kan? Udah bagus enggak? Ya, itu mah kalau kita lihat belum levelnya Pep lah. Dia mungkin menjadi utilities player, pemain yang bisa kayak Fabian Delph lah dulu kalau kita bilang. Ya, betul, Fabian Delph ya disuruh jadi gelandang bertahan. Jadi bek kiri. Jadi menjadikan apa yang dibutuhkan oleh tim. Tapi nggak di level Rodri, Bung Helmi. Rodri ini begitu pintar bikin klub tim ini menjadi tik ya. Jadi akhirnya bekerja seperti semestinya. Makanya kemarin yang saya aneh, ketika City treble, dia adalah pemain dengan menit terbanyak. Rodri. Iya. Bahkan di pertandingan nggak penting pun masih main. Bahkan sebenarnya ada Calvin Phillips kan. Iya. Dan kemarin tuh lebih anehnya lagi. Begitu Guardiola tidak percaya terhadap sosok Calvin Phillips. Iya. Ketika Rodri mendapatkan larangan bermain, malah pasangnya Rico Lewis jadi ini kan back sayap, Bung Helmi. Iya. Ditaruh jadi tengah. Berarti sebegitu nggak percayanya seorang Pep Guardiola terhadap kualitas Calvin Phillips. Ini pembelian yang salah lah kali ya. Salah belilah. Ya, kita harus mengakui ya. Kalau lagi salah beli ya udah nggak perlu kita mengelak gitu kan. Ya udah ini mah investasi bodong. Dan secara historical City banyak kok melakukan investasi bodong kayak gini di posisi seperti ini. Kita tarik mundur lah berapa musim lalu, ada namanya Javi Garcia. Mungkin Bang Helmi juga lupa siapa Javi Garcia. Mainnya cuma 1 musim di City, habis itu pindah ke Zenit atau pokoknya ke Rusia lah gitu. Dulu juga ada pemain namanya Fernando. Mungkin Bung Helmi juga nggak ingat, Fernando siapa? Udah pindah ke Sevilla, udah kemana-mana gitu. Banyak sekali yang seperti Jack Rodwell dari Everton juga mainnya semusim 2 musim itu nggak kelihatan lagi. Ya kalau emang investasi bodong ya kita akui investasi bodong, dan up to this point sampai setengah musim berjalan udah satu musim lewat. Calvin Phillips belum membuktikan menjadi investasi yang bisa terbayar gitu. Kalau gini ya, kan ketahuan bahwa City itu sekarang terlalu mengandalkan Erling Haaland ya. Begitu Erling Haaland dimatiin, ya kan, aliran bola ke Erling Haaland di stop gitu. City akan mengalami kesulitan. Dulu kan City itu kan semua bisa ngegolin. Ada Riyad Mahrez yang sekarang nggak ada, ya kan? Ada Gundogan, tiba-tiba ngejutin jadi bikin brace gitu-gitu. Betul. Nah ini yang hilang. Tapi sebenarnya beberapa pertandingan terakhir coba untuk diambil perannya oleh Julian Alvarez. Karena Alvarez sempat bikin gol yang sangat spektakuler kemarin di Liga Champions ya. Cuman balik lagi itu kan bukan perannya dia sebenarnya menggantikan posisinya Kevin De Bruyne menjadi attacking midfielder kan, bukan posisi naturalnya gitu. Nah ini yang coba memang ada namanya regenerasi kan Bung Helmi. Kalau kita lihat Pep ini kan udah 3 tim mungkin dia bentuk gitu. Dia pernah memiliki 2 sayap yang dia bilang gas dan broom. Jadi kayak motor kenceng. 2 sayapnya. Dia punya Leroy Sané, Raheem Sterling, di mana tipenya sama dia bilang. Kemudian dia pindah ke posisi nge-assemble tim di mana dia kehilangan sosok kayak gitu. Dia sayapnya cuma ada Jack Grealish yang stylish, nahan bola, hold up bolanya lama banget. Kemudian Phil Foden dimainin di situ, bermain taktikal, nggak pernah gocek-gocek, nggak pernah begitu punya kecepatan yang luar biasa kayak Sané atau Sterling. Dan terakhir Mahrez di situ. Jadi dan Bernardo Silva. Beda banget nih Bung Helmi. Jadi pendekatan untuk build up-nya juga berbeda gitu. Sekarang barulah itu ditemukan kembali tipe pemain kayak gitu. Di nama Jeremy Doku. Tapi Doku kan butuh waktu Bung Helmi. Dan sama kayak Leroy Sané, ketika baru dibeli Pep, baru meleteknya musim kedua. Musim pertama setengah musim tuh nggak dipakai Bung Helmi. Wah ini siapa nih gitu. Gue pembelian bodong kali nih. Tapi musim kedua bagus. Begitupun sama Riyad Mahrez. Nah jadi memang ini tim yang baru kita bilang. Apalagi kan setelah treble diraih, pasti cycle pertama udah ditutup tuh. Makanya dia ngebuka cycle baru kan. Makanya dia berani ngelepas Mahrez, Gundogan, gitu kan. Melepas Aymeric Laporte. Makanya banyak darah-darah baru datang kayak si Gvardiol, Jeremy Doku. Siapa maksudnya yang kepikiran kalau... Gue aja nggak kenal tuh. Nah itu. Makanya kan kalau tim yang prominent kan pasti ngincarnya sama ya. Kita ngomongin Caicedo yang ngincar banyak banget. Kita ngomongin misalnya
siapa Rasmus Højlund yang ngincer banyak, PSG juga ngincer, siapa juga ngincer gitu. Atau misalnya Federico Chiesa lah juga banyak, Liverpool pengen gitu, siapa pengen gitu. Cuman siapa sih yang mikir Jeremy Doku? Itu yang mungkin dan ternyata oke. Dan butuh waktu lah gitu buat dia mencapai level yang bisa sama seperti sekarang udah kelihatan ya prospeknya. Ini mungkin ini kan juga Pep kan biasanya dia di atas 6 tahun tuh udah kepikir mau bikin tantangan baru nih. Orang banyak memperkirakan dia akan ke timnas nih. Ya. Apakah akan begitu nih? Karena dia di Barcelona sukses, Bayern sukses, City sukses, apalagi udah treble winner udah dong. Kayaknya pemilik situ yang penting lo juara champion deh. Itu kan udah nyampe tuh ya kan. Jadi adakah kemungkinan Pep udah mungkin eagerness-nya untuk menang, udah appetite-nya udah nggak sehebat dulu tuh. Kalau dari sisi motivasi pasti mau nggak mau harus kita akui. Karena kan dari dulu kan orang men-challenge dia, apakah dia mampu menerapkan sepak bola seperti ini di Inggris. Udah dia jawab. Bisa kok gitu. Bisa. Timnya bermain dengan gaya seperti itu. Kemudian kutukannya Pep yang dia bilang Liga Champions, lo cuma bisa menang Liga Champions sama Barcelona. Bisa dijawab. Walaupun dengan investasi yang sangat banyak ya Bung Helmi. Kita harus akui modalnya banyak, tapi modalnya seenggaknya berhasil. Iya dong. Untuk kita lihat PSG lah. PSG kayak gimana ngegelontorin duitnya semua pemain terbaik kemarin kalau maju Kessel. Investasi bodong gitu, nggak kayak Pep Guardiola. Walaupun dengan investasi yang tepat, maksudnya dengan mahal, tapi akhirnya ada hasil. Ada hasil. Kutukannya bisa dijawab gitu. Secara motivasi pasti turun Bung Helmi, karena udah nggak ada tekanan lagi, tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan dirinya bahwasanya dia harus bisa menutup adrenalinnya mungkin udah nggak sehebat dulu ya. Atau menutup silence kritiknya dia lah, yang selalu meragukan dia apa segala macam. Mungkin dari sisi bebannya udah udahlah gue musim ini juara double triple udah nggak terlalu ngefek buat dia. Nah, makanya itu yang menjadi concern, karena dari manajemennya City memperpanjang kontrak Pep ini kan cuma setahun. Jadi pelan-pelan, dan dia selalu mengambil keputusan berdasarkan dia nyaman atau enggak. Sampai hari ini kunciannya kan cuma 2 Bung Helmi. Di situ ada Ciki Begiristan dan ada Ferran Soriano. Nah, selama 2 orang ini masih ada dan memberikan semua keleluasan dan dukungan 100% buat dia, untuk dia change scenery itu butuh sesuatu yang extraordinary. Gitu. Kalau itu timnas, siapa yang ada di situ? Kan kita semua tahu kalau timnas itu federasi lah kita ngomongnya. Itu beda kan lagi gamenya. Beda lagi gamenya. Politiknya kencang, seberapa bagus generasi di bawahnya. Karena kan nggak mungkin, misalnya kalau dia langsung masuk, langsung jadi, nggak semua timnas kayak gitu. Bahkan ada timnas yang memang sekarang generasinya lagi buruk banget. Harus rebuilding, dan untuk rebuilding kan butuh waktu lagi. Dan Pep ini kan selalu pelatih yang pinter. Dia ngambil, kalau Bang Helmi lihat ya, nggak bakal yang ada Rizky, nggak bakal juara ya. Tiba-tiba nggak ada ingredients yang bagus, nggak mungkin. Nggak mau dia. Kalau kita lihat dia pindah ke Bayern, ya ampun, ada Ribery, ada. Kalau dia ke timnas kan pemain Spanyol kan keren-keren juga sekarang ya. Ya kalau kita lihat kan nggak sebagus generasi sebelumnya, Bung Helmi. Masa yang mimpin lini serangnya Ferran Torres. Ya kalau kita bandingin, karena ada hubungan dengan pelatih lah. Ya, tapi tetap aja itu nepotisme juga itu. Dari sisi dari sisi quality kan jauh banget sama yang David Villa, kita ngomong di situ, David Silva, ada misalnya Fernando Torres. Semua lah. Iya, Fabregas, Xabi Alonso. Kalau sekarang pemain tengahnya aja setelah generasinya Xavi, Iniesta nggak ada lagi Bung Helmi. Fabian Ruiz terakhir bagus Napoli. Sekarang PSG main week in week out aja enggak? Ada Sergio Ramos ya. Ada siapa tuh yang rambut gimbal itu? Yang Puyol. Puyol itu gila itu. Sekarang udah berat banget regenerasi Spanyol. Kipernya keren-keren dulu ya. Oke, kita ke MU. MU babak belur banget. Gue kemarin tuh males banget melawan tim-tim yang underdog gitu, nggak bisa menang gitu ya. Tapi kan orang lupa. 6 backnya itu cedera gitu. Sama gue tuh nggak happy banget Onana lah. Menurut gue nih badut nih ya. Ingat sama Bruce Grobbelaar zaman di Liverpool dulu tuh, banyak blunder. Yang menurut gue De Gea lebih bagus. Kan sekarang ada aliran memang ya mendingan De Gea dong dipanggil lagi. Apalagi De Gea sekarang nggak ada main di mana-mana loh. Dia belum dapat klub lah ya kita bilang. Dan dia nggak mau ke Liga Arab juga gitu. Dia pengen mungkin memilih klub yang sesuai sama keinginannya dia. Gitu. Nah ini mungkin yang berubah dari sepak bola modern ya Bung Helmi. Kita ngelihat kayak for some reason sepak bola modern itu terlalu di overcomplicate gitu. Mungkin di tahun 90-an kita nggak mikir Bung Helmi, ada kiper mesti bisa build up.
Bisa attacking. Bisa punya passing kayak seorang gelandang. Itu kan nggak kepikiran di kita di sepak bola 90-an, nggak mungkin lah gitu kan. Terus sekarang fullback harus jadi inverted winger namanya. Inverted fullback. Striker mesti bisa nge-press. Sayap harus defend. Nah, sayap harus defend. Banyak banget gitu sekarang yang terlalu Jadi udah nggak single ability lagi ya. Iya, dan kalau kita lihat sebenarnya ini bukan hal yang baru. Itu kan tergantung pelatih, klub secara institusi apakah percaya dengan investasinya. Kalau kita bilang kan dalam hal ini United percaya dengan Onana. Makanya investasinya besar 50 juta euro untuk seorang kiper. Untuk seorang kiper. Karena Ten Hag kan stated banget dia butuh kiper yang bisa build up. Gitu. Berarti dia membutuhkan hal itu. Kalau Bung Helmi tarik lagi berapa musim sebelumnya nih, ada nggak kasus kayak gini? Ada. Klub saya merasakan. Claudio Bravo dibeli dari Barcelona. Mahal loh Bung Helmi. Tujuannya buat Pep juga apa? Sama. Untuk build up. Karena Joe Hart pada saat itu ngaco banget. Sama kayak statusnya kayak De Gea. Karena dia nggak bisa build up. Padahal kiper nasional loh itu. Padahal dia legend. Si Joe Hart ini, dia kiper old school yang jago penyelamatan, tapi nggak bisa build up. Nah, karena skemanya begitu, akhirnya datangkanlah Claudio Bravo. Tapi balik lagi, Liga Inggris is not for every player. Kita ngomongin di situ pertama kali Bravo main. Dia kesulitannya di mana Bung Helmi? Dia kesulitannya di bola-bola atas. Jadi mungkin dulu kalau ada perumpamaan, ada kiper namanya Joel Hierro Gomez, kipernya Tottenham dulu. Itu sampai nangis di pertandingan, kena sama lemparan ke dalam dan cornernya Rory Delap. Jadi semua bola itu Bung Helmi ke atas. Orang udah tahu kelemahannya. Orang udah tahu kelemahannya. Jadi itu beneran terjadi pertempuran di atas. Dan dia kalah body, dia kalah loncat, dia dibully sampai dia nangis Bung Helmi. Dan itu juga dirasakan Claudio Bravo. Semua bolanya ke atas gitu. Nah bedanya sekarang, ini orang udah tahu back MU nggak terlalu bagus dalam build up. Jadi udah di press nih. Si back MU ini udah di press. Jadi Onana harus memilih banget opsi kemana dia harus passing. Dalam hal ini dia nggak punya Frankie De Jong. Kalau ada Frankie De Jong, jadi itu barang menurutku ya. Atau misalnya dia di kanan kirinya punya pemain kayak Kyle Walker lah gitu, yang secara ball keepingnya bagus. Kalau ini kan AWB. Dan cedera semua nih. gitu. AWB cedera, semua 6 loh. Varane cedera, semua cedera. Dan kalau kita bilang dari sisi ball keeping deh, Bung Helmi. Kalau kita bandingin Kyle Walker sama AWB, pasti bagusan Kyle Walker. Secara dia AWB paling menang sliding lah AWB kalau kita bilang 1 lawan 1 defensif, nggak ada pemain yang lebih baik dari dia di posisi itu ya. Tapi kalau kita bilang dalam sebuah tim yang bermain untuk mayoritas menguasai bola, he's not the man gitu. Nah, Onana di luar dari mungkin dia kena mental, ini United exposure-nya beda banget, tekanannya beda banget. Harapan orang, ekspektasi orang juga beda banget. Dan di luar itu dia juga nggak didukung oleh pemain-pemain yang bisa maksudnya membuat dia lebih nyaman memberikan opsi gitu. Kalau di Inter, Bung Helmi, back sayapnya bagus. Kita ngomong ke kiri Federico Di Marco. Di Marco itu bagus banget tampil beberapa musim terakhir. Bastoni itu salah satu mungkin ya perbandingannya, dia itu John Stones-nya Italia, Bung Helmi. Dia Bastoni, dia kidal dan dia ball keeping-nya cukup bagus gitu. Dan di kanan juga ada Dumfries, sebelumnya dia punya siapa namanya Danilo De Ambrosio, banyak gitu, Darmian gitu, yang mungkin memang nature-nya back sayap. Jadi dia lebih confident dalam megang bola gitu. Nah ini yang mungkin kurang, ditambah lagi Onana tekanannya begitu udah bikin blunder berkali-kali. Dan tadi malam kan juga sebenarnya ada sebuah gol yang sebenarnya bisa dicegah sama dia. Yang tadinya orang fokusnya ke dalam, wah ini kok dia blunder mulu ya ball keeping atau build up-nya. Sekarang kok penyelamatannya juga bermasalah ya, jadinya semuanya jadi walaupun salah gitu. Bagus juga. Iya. Nip, gue tuh kiper nih waktu SMA. Gue tuh tahu banget. Jadi saya pernah merasakan menjadi kiper. Dan begitu, kalau kiper itu banyak blunder, itu semua pemain defense itu jadi nggak pede tuh. Pemain tengah tuh, wah nih kalau gue kena serang balik nih gol nih. Jadi semua bermain jadi di bawah dari
dari kemampuan yang sebenarnya. Kenapa? Karena tidak percaya tuh. Iya. Gitu loh. Ini jadi masalah. Kehilangan sense of trust. Makanya itu yang aku bilang tadi di awal-awal. Aku bilang kayaknya ini memang overcomplicated ya sepak bola modern ini. Kalau dulu kita bandingin ya di era 2000 deh, Bung Helmi. Kita ngomong 2000 deh. Itu striker ngelihat Buffon aja udah gentar, Bung Helmi. Karena itu gimana? Intangible ya. Iya, gimana gue bisa ngebobol nih orang Superman gitu kan? Dan back pun jadi percaya diri. Jadi percaya diri itu ini. Cannavaro, Thuram, itu kalau kehilangan bola dia ngerasa ada Buffon yang akan nyelamatin gue, gitu. Dan sering sekali itu terjadi akhirnya udah mah susah 1 lawan 1 karena backnya luar biasa. Begitu 1 lawan 1 Buffon. Udah itu. Akhirnya jadi makin drop mental seorang striker, akhirnya jadi nggak gol. Nah ini yang kebalik kan sekarang. Jatuhnya Onana, wah ini makanan gua nih, lagi under fire nih. Backnya juga begitu. Ada Maguire, ada Johnny Evans yang udah lama nggak main gitu kan. Mungkin itu yang membuat semuanya menjadi jauh lebih, secara percaya diri levelnya jadi sangat turun. Jadi MU emang gue dikirim itu ini surat pengunduran diri jadi fans. Kurang ajar lo gitu. Tapi gue mau highlight sedikit soal penyelamat MU Scott McTominay. Gue ngerasa ya ini pemain agak sedikit. Ini underrated nih pemain. Agak sedikit kan sempat mau dijual-jual kan? Gue bilang jangan dong. Dinilai tidak adil menurut gue Bung Helmi. Kenapa? Gini, dia seolah-olah dicap jelek. Karena dia ada di periode yang sama dengan Fred. Kalau Fred iyalah. Nah, makanya dibuat istilah McFred. Karena McTominay dan Fred. Padahal yang main jelek tuh Fred. Dia tuh oke lah gitu. Mungkin ada 1-2 pertandingan yang dia gak begitu bagus. Tapi nggak jelek juga. Jadi akhirnya dia terbawa-bawa. Dan gue baca interviewnya Jose Mourinho, Bung Helmi. Pertama kali Jose Mourinho menangani MU, dia udah minta ke head akademinya United untuk memasukkan McTominay ke dalam first team. Kenapa? Karena dia sangat menghargai etos kerja ini orang. Gila nih orang. Dia pekerja keras. Sangat profesional di sesi latihan. Nggak banyak macam-macam. Attitude-nya bagus banget. Nggak diturunin nggak apa-apa. Masuk di menit terakhir nggak apa-apa gitu. Dan dia hasil akademi loh, Bung Helmi. Gitu. Menurut gue ini justru dan home ground. Dan itu yang sebenarnya harus diberikan dukungan justru. Kan kemarin sempat mau dijual-jual tuh nih. Iya, betul. Gue bilang jangan dong. Apalagi dia di kualifikasi Eropa kan top skor tuh. Bikin brace gitu. Nah, itu yang mungkin dia terinspirasi ya. Karena kan terakhir kemarin juga lagi ada dokumenternya David Beckham ya. Yang luar biasa banget bikin kita tergerak gitu ya. Bahwasannya seperti apa Manchester United di tahun itu sangat dikelola dengan proper. Class of 92. It's a very proper, well-run club kalau kita bilang. Luar biasa. It's the biggest institution di sepak bola Inggris. Kemudian betapa dia melewati masa-masa sulit. Gitu kan di 98 dia yang dilempar sepatu sama Alek diludahin dia. Karena yang soal timnas dia gagal dia di kartu merah, dia dibully satu stadion. Ini gua rasa McTominay habis nonton nih Bung Helmi. Dia lihat, wah gila, senior gua numpahin darah gitu kan, luar biasa etos kerjanya. Beda banget kalau kita bandingin sama pemain muda yang satunya, Jadon Sancho. Dicadangin berapa pertandingan, bikin statement. Dan sampai sekarang nggak mau minta maaf. Lu mau ngapain gitu? Kita bandingin deh sama Beckham deh, Bung Helmi. Iyalah. Kita bandingin sama Beckham, udah kayak begitu. Di Madrid, yang zaman dia di Madrid nih, dicadangin 4-5 bulan sama Capello. Dibilangin sama presiden yang waktu Calderon yang Galacticos dia. Yang Galacticos, jangan ban dia dari first team, dia nggak boleh latihan. Dan Beckham setiap hari selama 4-5 bulan selalu tetap, walaupun latihannya dipisah sendiri, tetap datang on time, tetap latihan, tetap sama etos kerjanya, walaupun udah digituin. Akhirnya skuad Madrid, Figo, Zidane, Roberto Carlos ngomong ke Capello, tolong integrate balik Beckham ke dalam tim. Akhirnya Capello bilang, Presiden, saya mau masukin Beckham balik ke tim. Besok saya mau turunin dia jadi starter. Kalau saya ini posisi saya salah, Anda boleh pecat saya. Segitu orang. Karena dia menyenangkan nih. Karena Beckham itu menyenangkan gitu. Attitude-nya bagus kan. Attitude-nya Bung. Ini ini. Teman setim aja, tukang sapu aja. Dia Old Trafford nggak suka sama Jadon Sancho. Ini belagu nih orang. Etos yang nggak ada. Itu yang beda. Lu masa berani melawan coach gitu? Iya. Nggak mau minta maaf, cuma sekedar minta maaf doang. Nggak mau.
Itu yang menurutku beda banget ini sekarang gitu. Dan itu tuh ada nilai-nilainya di McTominay. Dan mohon maaf ya, ini mungkin nggak semua orang sepakat. Di Harry Maguire. Maguire dicopot ban kaptennya, disuruh dijual, dia tetap latihan, dia tetap profesional, dia tetap. Dan dia bilang I will fight for my position. Itu adalah seharusnya etos-etos yang diberikan reward. Satu assist mungkin. Nah, biasanya assist ke timnya sendiri. Iya, itu maksudnya mungkin sebenarnya dia itu butuh arm around shoulder gitu buat. Betul. Itu kan down juga dibully. Iya. Kan dibully terus sosial media sama kan. Timnya sendiri, sosial media kan fansnya sendiri. Separah itu ya Bung Helmi. Mungkin sebenarnya yang dibutuhkan oleh Harry Maguire sesimpel apa yang diterima oleh David Beckham. Karena di timnas dia bagus loh. Iya. Kan turning point Beckham ketika dia cerita, ketika semua satu Inggris menghujat dia, itu adalah di FA Cup. Ketika akhirnya dia away, itu fans away United menyanyikan chants The Only One David Beckham. Di situ turning point-nya, dia langsung wah, yang dimana dia dicaci setiap sama fans sendiri, fans away. Gara-gara kartu merah di timnas. Gara-gara kartu merah di timnas. Dan satu chance itu merubah musimnya Beckham. Mungkin itu yang dibutuhkan oleh Harry Maguire, Scott McTominay. Itu belum terjadi. Mungkin, kita nggak tahu. Mungkin Bung Helmi mesti post di IG semangatin gitu kan, kita nggak tahu. Jangan ngebully aja. Yang selin Rashford ya. Rashford makin kesini makin ego, makin selfish gitu. Ya, itu yang. Ini kan mungkin gengnya beda ya, geng Pogba, Sancho, Lingard, Rashford. Nah, ini beda lagi gengnya yang lain nih, ada yang profesional. Nah, ini mungkin yang kita khawatirkan bahwasannya pemain yang punya bakat luar biasa justru masuk ke influence yang salah. Iya. Gitu. Bahwasannya ini gengnya Pogba ya. Iya, pada akhirnya harusnya Rashford ini back to basics. Jadi yang dilihat kan sepak bolanya, Bung Helmi. Bukan berapa banyak followers Instagramnya. Bukan. Gitu. Ya kita terjebak lah ya. Paul Pogba ya, bayangin aja. Waktunya kan habis untuk ngecat rambut tuh. Iya kan? Banyakan cat rambut daripada latihan. Daripada assist-nya dia gitu. Dan terbukti sekarang ya, udah bolak-balik. Harga tinggi, minta ini, minta itu. Minta gaji tinggi. Sekarang gajinya dia tau nggak? Anda tahu gajinya Pogba sekarang nggak sampai 2.000 satu bulan. Satu bulan dong. Artinya 500 euro doang itu seminggu. Dulu dia di MU berapa? 300 apa 100 ribu tuh? Ya, hampir dia 300 ribuan dulu. 300 ribuan tuh. Pemain MU termahal tuh. Sekarang dia cuma dibayar 20.000 satu tahun. Dan sekarang terancam di ban ya karena terbukti doping tuh. Makin stres nih orang. Jadi hasil counter analisis dia bilangnya terhadap sampel dopingnya juga positif, Bung Helmi. Jadi kan mungkin dia awal dites positif, ya udah gua counter nih, gua tes juga sendiri. Mungkin tes lu salah gitu kali ya. Dia tes juga, hasilnya positif juga. Nah, sekarang yang mau dia buktikan adalah bahwasannya dia tuh tidak sengaja mengkonsumsi produk yang mengandung testosteron. Itu yang ingin dia buktikan lagi sebagai counter argumennya dia, agar dia seenggaknya di-reduce potensi ban-nya itu atau dihukumnya tuh 4 tahun. Nah, kalau 4 tahun berarti umurnya 34. 35. Begitu dia selesai di ban, ya mau ngapain lagi, mendingan pensiun aja sekarang. Banyak cedera lagi. Juventus tuh ini banget ya, sial banget ngambil dia. Iya. Nggak bisa main, cedera gitu. Lagi latihan cedera. Iya, udah Juve mah udah suwe aja pokoknya udah 2 musim ini udah nggak usah ditonton deh Bung Helmi gitu. Udah gitu aja gitu. Ini kadang-kadang ya gue inget Pogba ingat Balotelli tau gak? Iya. Walaupun gak segacok Balotelli lah, jadi ada menyanyiakan talentnya. Dia pernah loh, satu game 4 assist tuh pernah tuh. Pogba tuh kalau lagi bagus tuh. Iya, kalau Pogba pas dari prime-nya percaya kan. Kan gue nonton dari zaman Juve, Bung Helmi. Emang ini pemain bagus gitu. Ya mulai toksiknya di MU aja. Tinggalin tempat yang toksik. Oke, kita ngomong Chelsea. Chelsea udah mulai menangan nih. Nah, ini nih yang pengen gue lihat. Tim London lagi nih ya. Ada berkah ya kalau gue lihat dari cederanya Chukwuemeka. Mungkin Bung Helmi juga bingung. Ada nih pemain namanya Chukwuemeka. Namanya ada Fofana. Fofana aja berapa ya? Ada namanya Oguchukwu. Bung Helmi. Ini juga mungkin Bung Helmi nggak tahu nih pemain mainnya di mana gitu. Ini ada pemain ini. Nah, jadi sebenarnya secara skema Pochettino itu udah menempatkan Chukwuemeka ini nomor 10. Nah, tapi dia cedera Bung Helmi sebulan yang lalu gitu. Cedera harus diparkir. Jadi for some reason akhirnya Enzo Fernandez yang ditaruh sebagai lebih menyerang, agak attacking. Jadi dia duetin si
Caicedo dengan siapa namanya? Gallagher. Nah, setelah itu akhirnya ini lebih stabil kalau kita lihat. Dan Raheem Sterling main di posisi naturalnya. Bagus banget deh. Bagus banget. Kemarin brace enggak satu gol satu keren lah pokoknya. Dan Lord Mudryk akhirnya ini Maguire di posisi striker tuh. Dengan mainnya Sterling di kiri. Ya. Ini kan posisi idealnya, Bu Helmi. Kalau kita lihat selama dari Graham Potter lah ya. Ini kan Sterling ini main dari eranya Potter di transfer. Dia sempat bahkan dimainin di back sayap, Bung Helmi. Jadi ngelewatin banyak pergantian pelatih, bermain di posisi yang bukan naturalnya dia. Gimana dia bisa perform? Iya. Dan ini kelihatan Sterling punya eagerness untuk membuktikan ke Southgate kalau lo salah nyoret gue. Dan dimainkan di posisi natural. Jadi ini lebih keren banget ya. Lebih kayak impactful. Dulu waktu dia di City ya. Lebih impactful secara permainan dan didukung dengan ini mulai pertahanan Chelsea mulai bagus. Mulai dapat. Kalau tadinya dia 3 back, sekarang dia balik ke 4 back. Walaupun Cucurella disulap jadi back kanan kemarin 1 blunder. Tetap aja permainan akselisasi Thiago Silva dan Levi Colwill yang sekarang jadi main back kiri. Itu secara stabilitas tuh lebih bagus sekarang. Ketimbang dia maksain main back kiri dengan Malo Gusto di kanan. Kemudian kiri kadang ada Maddison atau misalnya Mudryk ditaruh di situ atau misalnya pemain lain gitu. Itu yang mulai ketemu nih pakemnya. Cuman yang kita harus khawatirkan, ini kan pertama lawannya Burnley ya kalau nggak salah kemarin. Ngebantainya Burnley gitu. 4-1 gitu. Secara lawan nggak terlalu kuat lah gitu, kalau kita bilang. Ya MU juga menang kok lawan Burnley. Iya. Untuk pertama B ya. Iya. Maksudnya banyak lah yang bisa menang lawan Burnley mah gitu. Karena kan baru promosi juga. Tapi Bung Helmi, abis jeda internasional, kita lihat jadwalnya deh. Jadwal Chelsea itu ngeri. Ketemu Arsenal, abis jeda internasional. Ketemu Spurs. Ketemu City. Gila. Ketemu MU, ketemu Brighton. Ini 5 nih, berat semua ini. Gua nggak yakin. Di sini ujiannya ya? Di sini ujiannya. Justru setelah jeda internasional, semua laga berat itu menanti Chelsea. Yang gampang itu cuma lawan Brentford, Bung Helmi. Itu pun nggak gampang juga. Ya nggak gampang juga. Secara kertas, mungkin dia bisa menang. Mungkin, ya. Tapi 5 lain ini berat semua. Asumsi nih dia memulai kontra Arsenal nih, kalah. Ketemu lagi lawan Spurs, kalah juga. Gimana ketemu City, kalah juga. Nggak yakin gua pas ketemu MU, itu Pochettino masih jadi pelatihnya. Kan kita semua paham betapa Chelsea adalah klub yang gampang memecat pelatih kan. Nah justru ini menurut gue yang menjadi penting kemenangan ini. Kenapa? Karena ini harus jadi ada feel good factor di Chelsea. Seenggaknya mereka steady the ship, ngangkat moral untuk bisa menghadapi setelah jeda internasional laga yang maha berat ini dengan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Apalagi mereka nggak bermain di mana-mana ya. Karena tahun lalu finishnya di luar 8 besar. Cuman kan mereka punya isu dengan cedera juga. Reece James kan sekarang belum main juga. Penggantinya Malo Gusto juga kemarin sempat red card gitu. Terus juga ada itu yang pemain-pemain yang cedera kayak si Cuku Wemeka, kemudian masih ada Lord Mudryk yang belum balik-balik mainnya. Dan yang mesti kita akui ya Bung Helmi, ini Chelsea belum punya striker yang prominent lah kalau kita bilang. Kemarin kalau kita berikan kredit buat Nicholas Jackson ya benar, dia mainnya bagus sih. Nico Jackson ya. Cuman kalau kita lihat Pochettino sendiri masih bingung siapa first pick strikernya. Yang jadi starting 11 Armando Broja. Babak kedua Nicholas Jackson main. Gitu. Nicholas Jackson bikin gol gitu. Sebelumnya di awal-awal musim Nicholas Jackson yang selalu main. Cuman disempritkan sama Pochettino. 1 pertandingan 1 kartu kuning. 1 pertandingan 1 kartu kuning. Jadi akhirnya dia jorok banget. Iya, dia akhirnya kena ban karena terlalu banyak kartu kuningnya. Gitu ketimbang bikin golnya. Itu. Dari dibandingin jumlah gol sama kartu kuning, banyakan kartu kuning Bung Helmi. Gitu. Itu yang mungkin harus segera diadres juga sama Chelsea. Siapa nih? Kalau kita bilang strikernya dia. Ketika nanti Christopher Nkunku balik, apakah dia akan tetap bermain dengan
opsi striker yang sekarang, atau dia di Januari akan bergerak untuk bisa mendatangkan pemain. Cuman kayaknya agak berat karena kan Todd Boehly sendiri baru aja ngutang. Karena dia baru sadar, loh ternyata ongkos operasional Chelsea ini mahal sekali. Dia mesti ngutang Bung Helmi untuk bisa nutupin. Padahal itu pemain-pemainnya udah direstruktur gajinya. Yang gaji-gaji yang tinggi kan udah ditendang semua. Gitu. Itu aja dia udah ngerasa, wah ini baru tahu dia. Ngaco gitu. Oke, kita ke Serie A. Jadi lucu juga kemarin ya waktu Olivier Giroud menjadi kiper. Dan langsung diupdate di website resmi AC Milan. Di website resmi AC Milan. Itu list kipernya jadi 4. Ada Giroud ditambahin gitu. Kiper cadangan Gitu. Not bad ya. Iya. Ada satu save yang dibuat. Dan ini kan membuat sebuah bukti bahwasannya Milan ini walaupun dibilang gerasak gerusuk gitu kan, walaupun ini punya tim yang punya kebersamaan yang bagus gitu kalau kita lihat, walaupun ada banyak pemain baru, chemistry-nya dapat gitu. Kalau kita lihat, dan di luar itu juga saingannya kan nggak dalam kondisi yang ideal juga. Inter enggak, Juve enggak ya. Iya. Napoli pun nggak sesolid kemarin ya. Napoli punya masalah problem internal karena pengganti Spalletti ini Rudi Garcia berantem sama Osimhen kan, gitu. Pemain terbaiknya, gitu. Terus dari sisi ramuan timnya juga belum padu, gitu. Pergantian filosofinya, gitu. Jadi ya kita lihat ya Milan punya hasil yang cukup baik dan kembali Christian Pulisic yang menjadi pahlawan gitu. Ini berarti kan benar tepat guna pembeliannya dari penjualan Tonali yang mahal banget 75 juta. Dia beli 5-6 pemain yang meningkatkan overall quality tim. Gitu, bukan cuman mungkin dulu ya kalau contohnya kan Spurs deh jual Gareth Bale, Bung Helmi. Jual Gareth Bale nih. Ke Madrid. Rekor ke Madrid. Yang didatengin ada nggak yang ngangkat quality tim? Nggak ada Bung Helmi. Eric Lamela. Apaan tuh ya? Apaan jadi ampas habis itu? Berapa tahun habis itu juga? Yang main Argentina itu ya? Iya. Nggak jelas dibeli dari Roma, nggak jadi apa-apa. Roberto Soldado, ayo, nggak jadi apa-apa juga waktu itu. Ya beli 5-6 pemain lah waktu itu, nggak ada yang jadi, gitu. Spurs tuh dulu kalau jual pemain mahal-mahal kan, Modric. Keren-keren tuh. Dulu sekarang Harry Kane. Harry Kane mahal loh setua itu. Iya, lumayan gitu. Dan itu yang berbeda di Milan nih, ternyata pembelian dari Milan itu cukup tepat guna. Karena mereka hemat kali ya. Pas gitu. Iya. Lebih hati-hati kali milihnya ya. Terlepas udah, kalau nggak salah gue terakhir baca tuh Maldini kan digeser ya posisinya gitu. Yang jadi kita cukup skeptis gitu. Karena kan dia tahu banget DNA-nya Milan. Tapi ternyata pembeliannya cukup tepat guna. Karena jangan lupa Maldini boleh hebat tapi kan masa lalu ya. Betul. Ini sudah berubah. Jose Mourinho yang hebat masa lalu sekarang terancam dipecat juga nih. Ya walaupun Maldini juga punya pembelian gagal. Contohnya kayak Charles de Ketelaere yang dibeli dari Anderlecht dengan nominal yang cukup mahal 25 juta euro. Ya kemarin kan gagal musim lalu. Akhirnya dipinjemin sekarang ke Atalanta. Ada juga pembelian-pembeliannya yang gagal walaupun ada juga banyak yang bagus. Contoh Tomori kan dia bagus tuh. Kemudian Theo Hernandez bagus. Dia menemukan Ismail Bennacer juga bagus gitu. Terus juga nemuin Pierre Kalulu bagus. Banyak lah yang bagus-bagus dari dia. Cuman banyak juga, ada juga yang gagalnya gitu. Oke, udah hampir 50 menit. Jangan lupa ya, Jose Mourinho the special one sekarang siap-siap dipecat. Biasanya dia di tahun kedua, tahun ketiga dipecat. Dan dia nggak tahu malu menawarkan siap untuk ke Arab. Dia udah mendapatkan katanya tawaran dengan gaji tertinggi, pelatih dengan gaji tertinggi. Total 1 tahun 35-38 juta euro. Wow, di atas Pep dong ya? Di atas Pep. Pelatih sekarang termahal kan Diego Simeone. Iya. Atletico Madrid ya. 20 something lah Bung Emi. 21 semusim. Ya. Dia 35-38. Itu luar biasa, itu nilai yang ya kalau gue sih ambil, kalau gue ya maksudnya nggak apa-apa deh kita jadi orang Arab deh Bung Helmi berapa tahun gitu. Oke, thank you Arif. Ya. Jadi keren banget. Koci, selamat liburan tapi minggu depan dia balik ya. Udah gatal juga kali. Gue liburan 2 minggu aja udah gatal banget di Amerika. Iya. Mungkin ini kali udah kan dia bilang
Nip, gue hidupnya tiap hari siaran gitu. Ada bisa sehari 3-4 kali program gitu. Salah dia sendiri. Iya. Baru nge-hire PA, banyak duitnya sekarang Melmi. Punya PA dia. Wah, keren banget. Tapi punya PA aja belagu dia. Iya. Dia punya PA khusus untuk blok-blokan orang kan jadi. Iya, kayaknya gitu. HP-nya juga 2 sekarang. Sekarang ada HP kerja, HP pribadi. Oh. Lah, aku kan temen lu lah. Jadi lu berapa kali kalah taruhan sama Coach? Wah, udah nggak usah ditanya, kalah mulu gua. Udahlah, nggak berani gua ini sama dia. Sekarang udah taruh lagi nggak ada? Oh, udah nggak boleh masuk rumah gua kalau taruhan lagi sama dia. Udah kalah. Bang Helmi, dia kalau lo ajak taruhan, yang nggak mungkin aja bisa jadi mungkin. Iya. Segitu lakinya nih orang, segitu beruntungnya nih orang. Siapa sih yang bisa menduga Arsenal tiba-tiba musim lalu jadi title contender? Nggak ada kan Bang Helmi? Emang hokinya dia aja. Lu taruhan itu ya? Gua taruhan Arsenal berapa besar? Gua taruhan Spurs finish di atas Arsenal. Pertanyaan gue simpel. Kapan sih Antonio Conte Iya, bisa kalah. Bisa flop. Bisa loser kayak gitu. bisa ya? loser kayak gitu? Iya. Di Juve musim 1 musim 2 strong. Iya. Inter musim 1 musim 2 strong. Chelsea musim 1 juara. Juara, iya. Ada Pep loh. Ada siapa loh? Ada Pep, ada Mourinho, ada gila. Dia bisa juara di Lu musim terlalu itu. scientific loh. Iya, parah. Emang Justin tuh nggak bisa dilawan kalau ada Jadi taruhan-taruhan. kalau Anda suka ngatain si Justin suka salah, memprediksi Anda salah. Anda salah. Karena itu nggak pakai dia, kalau itu nggak ada isinya. Nggak Kalau ada ada isinya, iya. dia Betul, dia pasti. Oke, 51 menit. Terima kasih dan terima kasih juga untuk sponsor kami Evo Sopra, dan kita akan jumpa lagi minggu depan kita dengan Koci ya. Dan terima kasih sudah bersama kami. Silakan komen, silakan ngasih masukan ya. Tapi yang sopan-sopan bahasa lu Jack, jangan basa-basa gitulah. Anda bahasa yang Anda pakai itu melambangkan Anda siapa ya. Oke, kita jumpa lagi di episode mendatang. Bye bye. Thank you, Dip. Thank you, Bang. Masih.